Nah, oke, baik, saya mulai aja ya. Jadi, pada pagi hari ini saya mendapatkan topik tentang E. coli, ya, E. coli yang patogen, ya. Jadi, sebagai pendahuluan, ya, kita ketahui bersama bahwa Escherichia coli, ya, itu adalah apa? Mikroorganisme yang merupakan flora normal atau bukan? Flora normal, dokter. Flora normal ya. Jadi di E. coli ini bisa dijumpai di tubuh kita ya, terutama di GI tract ya, di saluran pencernaan. Jadi E. coli ini eh, sebagai flora normal dia juga memiliki manfaat ya. Jadi di antaranya dia menghasilkan apa vitamin K ya, terus kemudian juga menjaga keseimbangan flora normal di dalam usus ya. Jadi di dalam usus kita itu terdiri dari banyak sekali mikroba ya. Jadi mayoritas adalah mikroorganisme yang anaerob ya. Ada juga yang aerob, di mana yang aerob itu salah satunya adalah E. coli ya. Jadi jika kita menjumpai ya bakteri E. coli ya, misalnya dari pemeriksaan feses ya, kita dapatkan E. coli. Nah, kita harus mengetahui ya, mengidentifikasi apakah E. coli itu adalah suatu E. coli yang patogen atau E. coli yang flora normal. Nah, itu ya, karena dia ada di saluran cerna kita memang. Nah, ini ya, E. coli flora normal di usus ya, di mana jumlahnya juga mendominasi di usus itu ya. Terus kemudian selain di usus ya, dia juga merupakan flora normal di saluran nafas dan juga di genitalia. Ini dalam jumlah yang kecil ya. Pada kondisi yang normal ya, E. coli ini tidak menimbulkan penyakit ya, bahkan berkontribusi dalam fungsi dan nutrisi di dalam usus ya. Tadi saya bilang dia memproduksi vitamin K ya, terus kemudian menjaga keseimbangan flora normal. Jika flora normal di dalam usus kita ya, termasuk E. coli ya, misalnya kena antibiotik, jumlah flora normalnya menurun ya, maka bakteri patogen ya yang ada di dalam usus itu bisa tumbuh dengan leluasa ya, sehingga seseorang bisa mengalami infeksi. Terus kemudian ini ya, yang keempat ini, E. coli bisa menjadi patogen jika terjadi translokasi. Ya, maksudnya translokasi ini apa? Perpindahan ya, perpindahan dari yang di lumen ya, di saluran usus, dia berpindah ya, misalnya masuk pembuluh darah di usus ya, misalnya karena terjadi suatu leakage ya, atau kebocoran, atau karena ususnya yang rusak ya karena trauma atau karena iritasi ya, maka atau karena kemoterapi ya misalnya, maka E. coli yang ada di dalam usus itu bisa berpindah ya, misalnya masuk ke pembuluh darah atau keluar ke rongga perut ya, sehingga terjadi infeksi di rongga perut ya, infeksi sistemik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mempelajari ya tentang E. coli itu sendiri, tentang taksonominya. Jadi, E. coli ini adalah termasuk family Enterobacteriaceae, ya. Genusnya Escherichia, kemudian spesiesnya E. coli. Yang termasuk Enterobacteriaceae apa aja, adik-adik, yang sudah dipelajari kira-kira sebelumnya? Apa yang satu family sama Escherichia ya, satu family sama E. coli, apa contohnya? Ada yang tahu? Sudah belajar apa aja? Klebsiella sudah? Hmm, Belum. Klebsiella belum. Proteus sudah? masih Belum juga ya. enterobakter. Enterobacter. Nah, oke. Jadi Enterobacter itu juga family Enterobacteriaceae ya. Jadi satu family dengan E. coli itu satu family. Jadi kalian sudah mempelajari Enterobacter, sekarang mempelajari Escherichia ya.
kita belajar tentang Escherichia coli. Nah, ini ya. Jadi saya ini mungkin mereview ya, karena saudara sudah belajar tentang Enterobacter. Nah, itu satu family kan. Nah, jadi sifat dari bakteri Enterobacteriaceae ya. Jadi bakterinya adalah basil atau kokobasil ya. Di pewarnaan sifatnya gram negatif, kemudian tidak membentuk spora. Terus kemudian bisa non-motil ya atau bisa motil, di mana motilnya itu dengan menggunakan Peritrichus flagella ya. Jadi yang dimaksud apa? Peritrichus flagella, tahu? Flagelnya berada di mana, Dek? Flagelnya berada di sini ya, di seluruh permukaan dari bakteri ya di ini. Karena ada yang namanya monotrichus, ada yang namanya amphitrichus ya. Jadi itu berbeda. Yang membedakan adalah lokasinya, ya kan? Ada yang hanya di ujung saja, ada yang di kedua ujungnya, ya. Tapi kalau Enterobacteriaceae itu flagelnya adalah peritrichus, ya, berada di seluruh permukaan dari selnya. Terus kemudian eh, tumbuh baik pada McConkie agar, ya. Jadi ini adalah agar McConkie. Di sini dapat dilihat, ya. Jadi kalau McConkie itu kita dapat melihat mengidentifikasi apa sifatnya atau kemampuannya dalam memfermentasi apa gula apa Laktosa. laktosa ya memfermentasi gula laktosa. Jadi di sini E. coli itu sifatnya adalah lactose fermenter ya walaupun nanti suatu saat ada yang non lactose fermenter dalam jumlah yang sedikit. Ada yang non lactose fermenter dalam jumlah yang kecil ya. Jadi hampir 100% atau 95% mungkin sifatnya adalah lactose fermenter. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat ya. Yang A ini adalah typical dry lactose positif ya. Jadi dia berwarna pink dan cenderung kering atau tidak terlalu mukoid ya. Nanti saudara kalau belajar Klebsiella ya, karena Klebsiella itu punya kapsul, jadi di sini akan terbentuk koloni yang mukoid ya. Permukaannya mukoid ya, ada seperti ada mukusnya karena ada kapsulnya. Kalau E. coli ini agak kering sifatnya. Nah, ini ya dia lactose fermenter. Terus kemudian yang C ini ya, yang C ini maksudnya menunjukkan bahwa E. coli itu ada yang lactose fermenter ya, sebagian besar ya, hampir lebih dari 95% lactose fermenter. Walaupun nanti kalau saudara di laboratorium ya, mungkin akan menjumpai ya, walaupun sangat amat jarang, itu E. coli yang sifatnya non lactose fermenter ya. Jadi ini ada pertumbuhan tapi nggak kelihatan karena tidak memfermentasi laktosa. Ya, terus kemudian sifatnya fakultatif anaerob ya. Artinya apa? Fakultatif anaerob? Sifatnya apa, Kak? Dapat Apa tumbuh arti? di daerah yang ada oksigennya. Apakah harus ada oksigen atau tidak? Kalau misalnya tidak ada oksigen, E. coli bisa tumbuh apa enggak? Bisa karena fakultatif anaerob. Ya, betul ya. Jadi E. coli ini bisa tumbuh baik ada oksigen maupun tidak ada oksigen ya, karena dia sifatnya fakultatif anaerob ya. Kalau yang bisa tumbuh harus ada oksigen itu namanya obligat aerob ya. Contohnya misalnya Pseudomonas itu ya. Kalau E. coli dia fakultatif anaerob. Kemudian dia memfermentasi glukosa ya. Ini nanti dipakai untuk salah satu key atau kunci dalam identifikasi spesies ini ya. Sifatnya yang lain katalase positif ya, kemudian oksidase negatif ya. Ini nanti saudara akan mempelajari di bakteri Pseudomonas ya, dia sifatnya oksidase positif ya. Terus kemudian dia mereduksi nitrat menjadi nitrit. Nah, jadi karakteristik ini nantinya dipakai untuk
kita bisa mengidentifikasi ya spesies E. coli di lab. Ya, macet sebenarnya. Nah, ini ya, terus kemudian lanjut ke sifat biokimia dan perbenihan. Tadi ini sudah ya, jadi ini tujuannya kalau kita menanam ya dalam suasana apa ya. Jadi di fakultatif anaerob, di inkubator ini biasa bisa ya, terus kemudian dia sifatnya meragi glukosa menjadi asam, mereduksi nitrat menjadi nitrit, oksidasi negatif, dan ini yang belum disebutkan di depan ya, menghasilkan gas ya. Jadi menghasilkan gas yang terdiri dari H2 dan CO2. Nah, ini ya, kalau kita mau menumbuhkan E. coli pada medium apa? Ya, ternyata dia tumbuh dengan baik pada media yang umum digunakan. Ya, jadi misalnya di lab kita menggunakan Mekonki tadi, ya, terus kemudian media agar darah, ya. Ini kalau di media isolasi enterik, contohnya salah satunya juga apa namanya tadi, Mekonki, ya, sebagian besar strain meragi laktosa, ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada medium agar darah, ya, blood agar plate itu beberapa strain sifatnya beta hemolisa, ya, jadi tidak selalu, tapi beberapa dia sifatnya menghemolisis sel darah merah secara total. Itu ya, terus kemudian sebagian besar isolat dia sifatnya motil, produksi ini ya. Tadi kita membicarakan Escherichia ya, sekarang kita sudah memasuki ke eh, E. coli ya. Lisin dekarboxilase kemudian menggunakan asetat sebagai sumber karbon dan dia sifatnya menghidrolisa triptofan menjadi indol ya. Nanti kita bisa lihat sifat-sifat ini di slide-slide yang selanjutnya. Nah, terus kemudian ini adalah struktur ya, struktur dari sel dari Enterobacteriaceae ya. Nah, jadi ini adalah gambaran secara skematis ya. Jadi ini adalah sitoplasmanya, kemudian di sini ada membran selnya ya. Jadi ini terdiri dari beberapa lapis ya. Jadi yang biru ini adalah sitoplasma. Terus kemudian yang selanjutnya yang kuning ini adalah membran sitoplasma ya. Terus kemudian ini periplasmic space namanya. Yang putih ini, terus kemudian yang oranye ini adalah outer membrane. Ya, jadi gambar ini menunjukkan ya bahwa di lapisan membran dari sel ini ya dia mengandung beberapa komponen ya, seperti misalnya fosfolipid bilayer, terus kemudian lipoprotein ya, terus kemudian ada peptidoglikan ya, nanti bisa dibaca lebih detail di sini. Ada peptidoglikan ya yang tipis sini ya. Kalau saudara mengetahui ya peptidoglikan itu ya kalau di bakteri gram negatif ya dia tipis ya. Nah, ini juga anu apa peptidoglikan ini merupakan prinsip ya yang membedakan mengapa bakteri gram negatif di dalam pewarnaan gram itu berwarna merah dan mengapa bakteri gram positif pada pewarnaan gram berwarna ungu ya. Jadi karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan ini. Ya, kalau di gram positif peptidoglikannya kan tebal ya. Jadi dia bisa menahan zat warna kristal violet ya tetap berada di dalam sel ini pada saat dilunturkan. Beda dengan gram negatif ya karena lapisan peptidoglikannya ini tipis. Jadi saat kristal violetnya dilunturkan dengan alkohol, maka dia bisa luntur keluar ya dan kemudian counter stainnya safranin masuk ke dalam sel ini. Terus kemudian ada lagi ya yang menonjol ini ya. Ini adalah namanya pili ya. Terus kemudian ini adalah namanya flagella tadi ya. Jadi flagella ini yang dipakai untuk motilitas atau pergerakan ya. Terus kemudian kalau
pili ya, ini salah satunya merupakan eh, organela yang dipakai oleh bakteri untuk apa? Melekatkan pada sel dari hostnya, ya, sebagai adherens atau melekatkan sel ini pada sel hostnya. Nah, ini ya, bakteri pada pewarnaan gram E. coli adalah sifatnya batang gram negatif. Ya, nih, terus kemudian ini adalah gambar skematis dari E. coli yang menunjukkan antigenic structure ya. Yang B ini antigenic structure ya. Jadi E. coli itu em, apa ya? Kalian tahu antigen itu adalah suatu komponen dari suatu mikroorganisme yang dapat menginduksi terbentuknya antibodi ya. Jadi komponen ini sehingga dapat digunakan ya kalau di dalam diagnostik lab ya dapat digunakan untuk eh, apa dalam reaksi deteksi antigen ini ya menggunakan suatu kit yang mengandung antibodi ya. Atau kalau di dalam tubuh kita untuk karena dia bisa menginduksi ya terbentuknya antibodi, maka beberapa penyakit ya itu diagnosisnya adalah dengan mendeteksi antibodi yang spesifik ya terhadap antigen tertentu. Jadi misalnya kalau di E. coli ya ini disebutkan bahwa komponen sel yang dia berfungsi sebagai antigen ya itu ada yang namanya liposakarida O ya side chain yang ada pada dinding selnya ya. Nah, ini antigen O ini macam-macam jenisnya ya. Jadi E. coli ini dari satu spesies dia memiliki strain yang sangat banyak sekali ya. Jadi itu adalah berdasarkan antigen O ini ya. Terus kemudian juga berdasarkan ini antigen H. Jadi antigen H ini adalah antigen yang ada pada flagella ya. Terus kemudian ada antigen kapsul atau K di mana ini dijumpai pada kapsul gitu. Ya, jadi ada tiga macam. Antigen O, K, dan H. Lokasinya ada di dinding sel, ada di kapsul, ada di flagella. Nah, jadi ini ya misalnya. Antigen O itu saat ini ada 164 macam ya. Jadi O antigen ini saat ini sudah dideteksi ada strainnya itu ada 164 macam ya. Terus kemudian H itu ada 50 macam antigen yang ada di sini ya. Jadi E. coli ini punya H apa, E. coli satunya punya antigen H apa gitu ya. Terus kemudian kapsul juga ada kurang lebih 100 macam antigen pada kapsul. Nah, di sini kita kan nanti akan belajar ya tentang E. coli diaregenik atau E. coli yang menyebabkan diare. Nah, ternyata E. coli yang menyebabkan diare itu ya eh apa kemampuan menyebabkan diare itu dimiliki oleh strain-strain tertentu ya. Misalnya E. coli strain O79H11 dan E. coli O78H12. Ini merupakan E. coli yang sifatnya enterotoksigenik ya. Dia bisa menyebabkan diare. E. coli O1577 ya, dia ini ternyata dia menghasilkan Shiga-like toxin sehingga menyebabkan hemorrhagic colitis ya, diare ya. O124H30 dia sifatnya enteroinvasif, kemudian O111A, 111B dan H2 ini menyebabkan infantile diare atau diare pada bayi ya. Nah, itu ya. Jadi udah paham ya. Jadi nanti dalam rangka mendeteksi apakah E. coli itu patogen atau tidak ya. Salah satunya adalah dengan mendeteksi antigennya ini gitu. Mendeteksi strain-strain yang memiliki antigen ini. Salah satunya metodenya adalah dengan latek aglutinasi ya. Jadi kita menggunakan kit
yang mengandung suatu antibodi ya yang berfungsi untuk mendeteksi antigen ini. Atau ada metode lain juga, metode PCR ya. PCR yang fungsinya adalah mendeteksi gen-gen tertentu ya yang menghasilkan faktor virulensi tertentu ya. Jadi ada paling tidak dua metode itu yang dipakai untuk deteksi E. coli patogen. Nah, ini faktor virulensi ya. Faktor virulensi itu adalah faktor yang menyebabkan suatu E. coli itu bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi, kalau E. coli yang tidak patogen ya, maka dia tidak memiliki faktor virulensi ya sehingga bersahabat dengan kita. Kalau dia memiliki senjata ya, faktor virulensi ini diantaranya adalah adesin ya, yang berupa fimbria atau pili yang tadi saya ceritakan sehingga dia bisa melekat ya. Jadi secara umum seluruh bakteri itu adalah memiliki sesuatu untuk melekat pada sel host ya, pili atau fimbriae. Karena terjadinya suatu penyakit itu mesti melalui beberapa step ya kan. Jadi bakterinya mesti nempel dulu. Baru kemudian dia mampu menghasilkan toksin ini ya, di mana namanya enterotoksin ya. Ada yang sifatnya heat stable, heat label nanti saya jelaskan. Jadi kalau bakteri yang non-patogen mungkin dia hanya bisa nempel aja, tapi dia tidak bisa menghasilkan toksin-toksin ya, sehingga dia bersahabat dengan tubuh kita. Tapi kalau dia menghasilkan toksin, tapi tidak bisa menempel ya, nggak bisa juga. Jadi kalau bakteri E. coli patogen ini pertama dia nempel dulu, kemudian dia menghasilkan toksin ya, bisa enterotoksin, bisa sikatoksin ya, baru dia bisa menimbulkan penyakit. Terus yang kalau ini tuh plasmid ya. Plasmid itu adalah materi genetik juga ya, yang dia bisa menghasilkan faktor virulensi yang lain-lain. Atau juga dia berperan dalam resistensi antibiotika, ya itu bisa diperankan oleh plasmid. Nah ini ya, patogenesis dan temuan kliniknya. Nah, bakteri E. coli ini bisa menyebabkan apa ya? Yang sering, yang pertama infeksi saluran kemih. Ya, jadi infeksi saluran kemih itu ya E. coli yang ada bisa asalnya dari lingkungan, dari saluran cerna ya masuk ke saluran kemih. Terus kemudian diare ya, ini yang topik yang akan kita bahas hari ini. Diare itu E. coli yang menyebabkan diare ada 5 macam ini ya. Ada EPEC, ETEC, ESTEC, EIEK, EYEK ya dan EAEK ya. Nanti berbeda dalam patogenesisnya dalam menyebabkan diare ya. Ada yang nanti ada di slide selanjutnya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah sepsis ya. Sepsis itu menyebabkan suatu infeksi berat ya sehingga menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ yang lain ya. Terus kemudian meningitis yaitu infeksi yang terjadi pada otak. Nah, ini kalau infeksi saluran kemih ya, namanya uropatogenic E. coli. Ya, ini adalah yang dimiliki, faktor virulensi yang dimiliki sehingga dia bisa menyebabkan suatu infeksi saluran kemih. Ya, ada O antigen, hemolisin, K antigen, P fimbriae. Nah, E. coli merupakan penyebab tersering ISK yaitu 90% ya dari infeksi saluran kemih itu penyebabnya adalah E. coli. Ya, jadi nanti saudara kalau sudah di lab memeriksa kultur urin ya mungkin ya ini lebih dari 90% mungkin ya yang ditemukan adalah E. coli dari infeksi saluran kemih. Nah, terus kemudian ini infeksi saluran kemih. Sekarang kita membicarakan tentang diare ya. Jadi diare tadi penyebabnya kan macam-macam ya. Ada yang pertama yaitu ETEC atau enterotoxigenic E. coli. Ya, jadi ini biasanya infeksinya disebabkan dari apa? Seseorang mengkonsumsi air
dan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Ya, dia menyebabkan diare pada anak ya di negara yang berkembang, juga menyebabkan traveler diare ya. Jadi traveler diare misalnya seseorang hidup di negara yang tidak ada E. coli enterotoksigenik ya, kemudian berkunjunglah misalnya ke Indonesia ya, di mana ada masih banyak ya, banyak kejadian karena memang terpengaruh oleh hygiene sanitasi juga ya. Orang itu akan mudah terinfeksi oleh ini ya, karena di dalam tubuhnya itu tidak ada kekebalan tubuh ya, tidak ada antibodi atau kekebalan tubuh terhadap bakteri ini gitu. Terus kemudian sifat diarenya cair ya, akut, kadang-kadang juga bisa berat. Patogenesisnya dia ini non-invasif ya, jadi hanya di lumen usus saja, tidak invasif atau menembus pada eh, keluar dari usus ya, jadi hanya ada di lumen usus. Kemudian dia bisa menyebabkan diare karena dia bakterinya mengalami perlekatan ya dengan melalui fimbrial adhesion ya, atau tadi fimbrie tadi atau pili itu melekat pada sel-sel epitel dari usus. Kemudian dia menghasilkan enterotoksin ya, toksin yang bekerja di lumen usus. Sifatnya ada yang heat labil, ada yang heat stabil ya. Maksudnya apa? Kalau heat stabil ini dia tidak mati dengan pemanasan ya. Kalau heat labil dia mati dengan pemanasan. Nah, ini ya, heat stabil enterotoksin. Dia tidak tidak menstimulasi respon imun, terus kemudian mekanisme kerjanya seperti ini ya. Jadi bakteri itu kan tadi mengandung dua toksin ini ya. Nah, toksin ini kalau sudah dia keluarkan, maka akan menyebabkan berkurangnya kemampuannya usus untuk mengintik cairan ya, dan juga dia menyebabkan sekresi cairan masuk ke lumen usus ya. Maka diarenya itu adalah khasnya diarenya cair ya, diarenya cair karena air dikeluarkan ke usus, terus kemudian penyerapan air dari usus juga menurun. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini yang saya merah ada yang toksinnya ini bersifat antigenik ya, merangsang terbentuknya antibodi ya, sehingga saya ceritakan tadi individu pada daerah yang angka infeksinya etek tinggi itu lebih kebal. Nah, jadi kalian biasa ya beli lalapan misalnya lah ya, lalapan di pinggir jalan itu oke-oke aja ya, nggak terjadi diare. Tapi pada saat misalnya ada turis asing ya, kalian ajak makan di lalapan pinggir jalan, bisa jadi dia mengalami diare karena di situ ternyata ada eteknya gitu ya. Tapi karena di tubuh kalian sudah ada antibodinya, maka kebal. Nah, tapi mereka ya belum pernah terpapar etek ini, tidak punya antibodi sehingga jadinya mereka diare. Karena itu kerja dari ini ya, heat labil enterotoksin yang dia itu mampu merangsang terbentuknya antibodi. Nah, ini gambarannya ya. Ini mungkin sedikit ruwet, jadi ini nice to know aja. Jadi ini lumennya, ini bakterinya ya. Kalau ada toksin, maka cairan itu akan dikeluarkan ke usus, terus penyerapan cairan yang ada di usus itu berkurang. Sehingga pasiennya orangnya menjadi diare. Ya, terus lanjut ke enteropatogenik E. coli. Jadi ini juga transmisi dari manusia ke manusia ya, misalnya dari ada yang kena diare, terus kemudian terkontaminasi, itu bisa menularkan diarenya, penyebab diare pada bayi, pada negara berkembang ya, biasanya diarenya akut, parah ya, kalau tadi tidak tidak terlalu parah ya, disertai muntah dan juga dapat menjadi diare yang kronis. Ya, patogenesisnya ya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu penyerapan dan pengeluaran cairannya terganggu. Kalau ini tuh terjadi ususnya ya, di usus kita tuh ada fili-fili ya, ada tonjolan-tonjolan itu yang ada di fili. Nah, itu tuh filinya hilang ya karena apa?
karena adanya E. coli tadi ya menginvasi ke mukosa juga sehingga terjadi kerusakan dari villi usus ya, terjadi kerusakan dari villi usus. Terus kemudian enterohemorrhagic ya dari namanya aja ya hemorrhagic jadi berdarah ya, diarenya cair dan berdarah. Penyebabnya juga karena ingesti atau ya memakan air, minum air yang terkontaminasi ya, penyebaran dari orang ke orang. Terus biasanya ini disertai nyeri perut yang sangat ya, diarenya cair berdarah. Terus ini juga komplikasinya berat ya, bisa menyebabkan gagal ginjal ya, terus kemudian trombositopeni. Ya, jadi ini lebih parah. Karena apa? Karena bakteri ini menghasilkan namanya sigatoxin. Ya, jadi toksin yang namanya sigatoxin. Toksinnya ini mirip dengan yang dimiliki bakteri Shigella ya. Nanti saudara mungkin akan ada kuliah Shigella dysentery ya, penyebab penyakit disentri ya. Makanya diarenya hampir sama ya. Kalau ada seseorang ya, kalau orang sakit kan mesti ditanya ya, gimana diarenya Bu? Cair atau ada darahnya, ada lendirnya apa enggak gitu ya. Biasanya kalau diarenya tuh ada darahnya ya, maka berpikirnya ya kemungkinan penyebabnya adalah E. coli yang enterohemorrhagic ya atau bakteri disentri. Ya, gitu. Nanti perannya saudara di lab adalah mengetahui ya bakteri E. coli ini jenis yang mana gitu. Walaupun dalam terapinya mungkin tidak terlalu berbeda ya. Nah, terus ini yang EHEC ini ya, kalau kita lihat antigennya tadi ya, adalah O157H7. Ya, jadi strain E. coli O157H7 ini adalah mampu menyebabkan sakit ini ya, diare cair berdarah. Makanya dia disebut sebagai enterohemorrhagic E. coli. Kemudian enteroinvasif ya, dari namanya invasif ya. Jadi bakterinya ini tidak sekedar hanya menempel di permukaan ya. Kalau yang lain-lain tadi kan menempel ya, tidak invasif. Kalau ini invasif ya, jadi masuk ke eh, dinding usus ya. Jadi ini adalah dinding usus, ini epitelnya. Jadi bakterinya ini adalah Recording masuk in progress. masuk ke dalam mukosa usus ya, invasi ke mukosa usus besar ya atau kolon. Ini ya. Sifat kumannya ya ini beda dengan yang lain, dia seperti Shigella ya, dia non motil. Nah, sebagian besar E. coli motil tapi ini adalah non motil. Kemudian bisa ini ya, masuknya ke sini terus bisa cell to cell invasion. Jadi masuk ke sel, menyerang sel-sel sebelahnya. Gejalanya menyerupai sigelosis ya, ada demam, ada nyeri abdomen, kemudian diarenya cair ya. Terus juga atau seperti disentri juga ya. Ada lendirnya ya, kemudian ada darahnya, banyak leukositnya di dalam diarenya itu. Terus ini selanjutnya enteroagregatif E. coli ya atau EAEC. Nah, kalau ini dia sifatnya menyebabkan diare akut dan diare kronik ya, dan juga menyebabkan traveler's diare. Diarenya sifatnya mukoid ya, mukoid dan persisten. Jadi berlangsungnya tuh hampir sama dengan kronik ya maksudnya ya. Kalau akut kan eh, cepat ya, onsetnya cepat, terus kemudian sembuhnya cepat, kurang dari 1 minggu biasanya ya. Tapi kalau kronik, diarenya tuh nggak sembuh-sembuh ya, lebih dari 2 minggu, bahkan lebih dari 1 minggu, bahkan 2 minggu itu namanya kronik. Apa yang terjadi di dalam usus ya patogenesisnya dia agregatif adherens melalui fimbriae dan juga menghasilkan toksin. Ya, jadi ini adalah usus ya, epitel usus ya. Jadi ini adalah lumen usus ya atau saluran ususnya itu. Ini adalah epitel usus. Jadi kalau dilihat dari namanya dia enteroagregatif ya. Jadi di sini itu agregasi ya terjadi kayak ya dia nempel-nempel numpuk-numpuk ini ya karena terjadi agregasi. Nah, di sini
nempel di usus, terus dia agregasi seperti ini, ya. Terus dia juga sembunyi di dalam biofilm, ya. Jadi ada lapisan biofilm, ya, lapisan biofilm di usus kita, dia bersembunyi di situ. Dan kemudian dia menghasilkan toksin, ya, yang menyebabkan diare. Nah, ini ya kalian kalian nanti bisa baca di sini ya. Jadi menyebabkan produksi mukus ya atau mukus lendir ya di permukaan dari usus ya sehingga bakterinya itu bersembunyi di situ ya di dalam mukusnya itu. Nah, terus kemudian ini adalah rangkumannya ya. Jadi dari apa yang saya bacakan tadi di slide-slide sebelumnya ya nanti saudara bisa baca rangkumannya di sini ya, mulai dari efek, efek, ehek ya, e, eaek dan eiyek ya itu epidemiologinya seperti apa ya, menyebabkan diare pada populasi seperti apa, penularannya seperti apa ya. Kemudian ini adalah clinical features-nya ya, sifat diarenya itu seperti apa. Terus kemudian ini patogenesisnya. Kemudian ini adalah diagnosisnya ya. Jadi bagaimana di laboratorium bisa mendeteksi strain-strain penyebab ini. Nah, tapi di di lab biasa ya, maksudnya bukan lab rujukan, mungkin tidak eh, fasilitasnya belum belum tentu mampu untuk mendeteksi ini ya. Jadi ini kan diagnosisnya menggunakan PCR ya atau DNA probe untuk mendeteksi enterotoksin ya. Jadi kalau labnya kalian nanti nggak ada PCR, berarti mungkin ada PCR tapi tidak ada kitnya, berarti belum bisa mendeteksi ini ya. Terus ya ini kebanyakan menggunakan PCR ya, tapi saat ini ada juga beberapa kit ya yang dia latek aglutinasi ya. Jadi metodenya lebih sederhana untuk mendeteksi strain tertentu ya. Tidak semua strain karena strainnya sangat banyak, tapi hanya bisa mendeteksi strain tertentu aja. Nah, terus kemudian ini terapinya ya. Kalau diare pasti adalah dengan pemberian antibiotik ya, antibiotik terus kemudian juga menghilangkan gejalanya ya. Jadi misalnya supaya diarinya tidak parah ya, itu dikasih obat anti diare. Nah, terus kemudian diagnosis laboratorium ya, diagnosis laboratorium spesimennya sesuai dengan gejala klinis ya. Kalau pasiennya mengalami infeksi saluran kemih ya, diambil urinnya. Kalau diare diambil tinjanya ya. Nah, tinjanya tinja yang seperti apa ya? Kalau saudara menerima sampel di laboratorium ya, berupa tinja ini bisa tinja di dalam pot ya, atau berupa usapan rektal ya, dan menggunakan swab itu usap rektal. Nah, tinja ini yang layak diperiksa adalah tinja yang seperti apa ya? Ya tinja yang konsistensinya tidak normal ya. Misalnya yang cair, yang darah lendir, itu baru kalian bisa periksa. Kalau konsistensi tinjanya normal ya, ditanyakan "Loh, ini kenapa diperiksa tinjanya untuk kultur bakteri? Karena pasti kita akan menemukan bakteri ya, tapi ditanyakan indikasinya. Kenapa kok diperiksa tinja? Tinjanya diterima ini baik-baik aja ya, tidak cair, tidak darah lendir ya. Itu perlu dikonfirmasi lagi karena nanti akan sia-sia ya. Kalau di kultur ya pasti tumbuh kumannya gitu. Tapi kuman flora normal gitu. Jadi perlu diperiksa. Kalau misalnya tidak ada indikasi, fesesnya biasa ya, tidak cair, tidak darah, ya ditolak aja ya, tidak perlu untuk diperiksa. Kemudian cairan tubuh ya, misalnya ini cairan otak tadi ya, kalau pasiennya kena meningitis tadi, terus kemudian sputum ya, kalau infeksinya di paru-paru, karena E. coli juga bisa menyebabkan infeksi paru-paru. Jaringan ya, kalau misalnya ada luka gitu bisa juga disebabkan oleh E. coli ya. Di sini usap rektal ya, ini sebetulnya
sejajar ya, jajar sama tinja ini karena sama-sama biasanya kasusnya diare. Terus kemudian ini medium perbenihannya, ya medium perbenihannya menggunakan transport media bisa pakai namanya medium Carey Blair, medium Stewart, medium Amis ya. Ini modelnya kayak nanti kalian cari ya, lupa saya nggak tempelkan gambarnya. Jadi seperti swab gitu, cotton bud yang panjang ya. Terus di dalamnya ada medium semi solid. Sudah pernah tahu belum medium transport yang ini, yang seperti ini? Udah pernah? Udah pernah lihat? Belum? Pernah dengar saja, Kak. Oh, pernah dengar ya. Jadi nanti coba nanti googling aja ya, banyak kok ya. Jadi kalau transport media ini fungsinya apa sih? Ya untuk menjaga viabilitasnya ya. Jadi menjaga supaya dia tetap hidup ya. Misalnya dia labnya dari pasiennya berjarak jauh ya, perlu waktu lama untuk sampai ke lab. Nah, itu baru diperlukan medium transport ya. Tapi kalau misalnya laboratoriumnya dekat, misalnya ya langsung di satu rumah sakit, ya tidak perlu, tidak apa-apa ya. Kalau bisa dikirimkan dalam tabung ya, tabung biasa itu. Tapi kalau misalnya jauh nanti kalau kering ya, sampelnya kering, tidak ada nutrisi, ya akan mati ya kumannya. Maka perlu transport media. Terus kemudian media isolasinya, isolasi enterik ya. Maksudnya ini media untuk mengisolasi E. coli tadi ya. Bisa pakai medium enrichment ya, medium yang diperkaya. Kemudian medium diferensial, ya, medium selektif, ya. Diferensial tadi contohnya McConkey yang sudah kita lihat. Kemudian juga bisa EMB ya, eusin methylene blue. Nanti kita lihat di slide yang selanjutnya. Terus medium, kalau medium blood agar itu namanya medium enrich ya, medium enrich. Tapi saudara kalau mengisolasi ya, nah ini prinsip mengisolasi E. coli dari sampel feses misalnya. Bisa nggak hanya menggunakan medium blood agar saja? Nah, kira-kira akan kesulitan nggak kalau pakai medium blood agar saja tanpa medium yang lain? Gimana? Kesulitan apa enggak? Karena ini anu ya, kalian perlu tahu nih prinsip pemilihan media perbenihan. Kalau pakai blood agar, kuman-kuman yang lain akan tumbuh nggak? Akan Tumbuh dong. tumbuh ya kan? Karena di feses itu ramai sekali ya, bakterinya pasti banyak sekali. Jadi kalau kita hanya menggunakan blood agar ya, blood agar itu medium kaya ya, medium enrich, istilahnya enrich. Nah, makanya ini nggak ditulis di sini karena dia tidak bisa dipakai sendirian. E. coli bisa tumbuh, tapi kita akan sulit mendeteksinya karena tumbuhnya itu campur-campur ya dengan kuman-kuman yang lain. Nah, maka untuk mengisolasi E. coli dari kasus-kasus diare perlu medium ini ya. Medium enrichment ini sebetulnya enrichment ini untuk ini ya, memperkaya untuk mengisolasi kuman tertentu gitu ya. Tapi kalau E. coli ini pakai ini aja udah cukup ya. Diferensial. Jadi medium diferensial ini bisa memberikan ciri di mana dia sifatnya lactose fermenter. Terus kemudian E. coli, McConkey ini juga menghambat pertumbuhan bakteri yang lain kan ya. Jadi bakteri gram positif itu tidak bisa tumbuh ya atau ditekan pertumbuhannya pada medium E. coli ini. EMB nanti ada ciri khusus juga yang akan tumbuh. Nah, ini tadi udah kita bahas di depan ya. Jadi ini adalah lactose fermenter. Selain warna pink pada koloninya, maka juga terjadi perubahan pada media ya di sekitarnya. Karena dia memfermentasi laktosa yang ada pada medium perbenihan. Nah, kalau ini EMB ya, eusin methylene blue ya, eusin methylene blue. Jadi di sini E. coli itu warnanya sangat khas ya, green metallic sheen ya. Jadi kalau bakteri yang
lain ya tidak membentuk warna green metallic sheen. Warnanya hijau metalik. Nah, ini tadi sudah ya di slide sebelumnya, cuman ini lebih lebih jelas. Ya, jadi di sini warnanya pink. Ini sebenarnya juga pink, ini strain yang sama ini ya. Terus kemudian ini yang tadi ya menunjukkan E. coli sebagian kecil ada yang sifatnya non-lactose fermenter. Nah, ini tabel ya, tabel uji biokimia. Mungkin saudara pakai ini di praktikum kali ya. Di praktikum lebih mudah menggunakan ini ya. Jadi di sini kita fokus pada E. coli ya. Family Enterobacteriaceae kan banyak ini ya, Enterobacteriaceae semua. Nah, gimana sifat E. coli ya? E. coli dia sifatnya ini pada medium TSI ya. Dia sifatnya mengfermentasi laktosa, sukrosa, glukosa ya. Sehingga pada medium TSI dia sifatnya asam-asam ya, menghasilkan gas, tidak menghasilkan H2S. Kemudian uji indol positif, uji MR positif, uji VP negatif, uji sitrat negatif, dan dia sifatnya motil. Ya, jadi sebagian besar motil kecuali pada EHEC tadi. Kemudian urea negatif, oksidase negatif. Ya, sekarang kita lihat identifikasi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan medium TSI. Kalian sudah pernah praktikum ini? Sudah. Medium TSI? Sudah pernah melihat ini? Udah praktikum belum, Dek? Belum pernah praktikum ya. Ya udah, sekarang teori dulu ya, teori dulu. Nanti bisa dilihat pada saat praktikum. Jadi identifikasi tadi kan ya, secara identifikasi itu kalau di lab kita bisa menggunakan metode konvensional atau kalau misalnya di lab ada alat otomatis ya udah kita tinggal bikin suspensi, masukkan ke dalam mesin jadi gitu ya. Tapi itu kan gampang ya. Tapi kita harus tahu prinsipnya. Ini sekarang kita belajar yang konvensional. Nah, kalau konvensional pertama yang dipakai mediumnya adalah TSI ya. TSI ini adalah triple sugar iron. Katanya. Medium ini mengandung glukosa, sukrosa, dan juga laktosa. Ya, jadi dengan komposisi seperti ini. Glukosanya 0,1%, kecil ya, kemudian sukrosa dan laktosanya besar. Nah, yang dilihat apa ya perubahan warna ini. Ya, jadi bukan normal. Yang sterilnya seperti ini. Setelah itu diinokulasi ya. Inokulasinya itu dengan menggunakan needle atau jarum tuh ya, yang panjang tuh ditusukkan ke sini, terus kemudian di streaking di permukaannya ini, kemudian diinkubasi 24 jam. Nah, terus kemudian diamati pertumbuhannya ya. Ini ada bagian slen dan ada bagian bud ya. Kalian sudah ada kuliah ini nggak sebelumnya? Gimana cara membaca TSI? Oh sudah ya, oke berarti saya tidak perlu ngulang lagi ya. Jadi di sini kalau E. coli itu sifatnya asid-asid menghasilkan gas dan tidak menghasilkan H2S ya, yaitu gambar yang ini. Dia asid-asid ya menghasilkan gas dan tidak menghasilkan H2S ya. Nanti prinsipnya seperti apa? Kalian bisa baca di sini. Terus kemudian kalau indol ya, pada uji indol E. coli itu sifatnya dia positif ya. Jadi dia sifatnya adalah menghasilkan cincin ya berwarna merah karena dia apa? Merubah triptofan ya menjadi indol, merubah protein yang namanya triptofan menjadi indol. Ini yang steril ada belum diinokulasi. Kemudian ini yang sifatnya yang sudah diinokulasi dan diinkubasi ya. Ini negatif, ini positif. Ada cincin warna merah. Terus kemudian uji MRVP ya. MRVP ini prinsipnya dia adalah fermentasi glukosa ya. Kemampuannya untuk fermentasi glukosa ya melalui jalur tertentu ya. Kalau
MR ini jalurnya adalah mixed acid fermentation ya. Kalau uji VP ini jalurnya jalur butanidyl fermentation ya. Nah, itu kalau pada E. coli MR-nya positif, VP-nya negatif ya. Sama ya kalau terjadi fermentasi ya dia sifatnya akan warna merah ya, ada bentukan warna merah ini. Yang ini VP ya, yang ini uji MR positif. Jadi E. coli MR-nya seperti ini, VP-nya seperti ini. Kemudian uji urease ya, uji urease uji urease ini adalah kemampuan mendeteksi kemampuan suatu bakteri untuk menghasilkan enzim urease ya. Jadi mediumnya ini mengandung urea ya. Kalau bakterinya mengandung urease, bisa menghasilkan urease, maka di sini adalah ureanya akan dipecah ya, sehingga terjadi perubahan pH ya. Yang satu ini adalah, ini yang steril ya, belum diinokulasi. Ini yang sudah diinokulasi dan inkubasi hasilnya negatif, ini diinokulasi dan inkubasi hasilnya positif ya. E. coli adalah sifat ureasenya negatif. Terus kemudian uji sitrat ya, uji sitrat E. coli sitratnya negatif ya. Jadi uji sitrat ini apa? Mengidentifikasi apakah suatu bakteri itu bisa menggunakan sitrat ya. Jadi medium ini mengandung sitrat. Uji ini mengidentifikasi apakah bakteri itu dapat menggunakan sitrat yang ada di medium ini sebagai sumber karbon dari dia untuk menghasilkan energi. Ya, jadi kalau dia bisa mampu menggunakan sitrat sebagai sumber energi, maka akan terjadi perubahan pH ya. Pada medium ini terjadi perubahan pH karena hasil metabolismenya itu akan menghasilkan bikarbonat dan juga amonia ya, sehingga pH-nya berubah menjadi basa ya. Jadi kalau positif warnanya akan biru ya, kalau negatif warnanya tetap hijau. Pada E. coli ya itu hasilnya adalah negatif karena dia tidak mampu menggunakan sitrat pada medium ini sebagai sumber energi. Terus kemudian yang selanjutnya uji motilitas ya. Jadi E. coli tadi ya diingat dia punya flagel, dia peritrichus ya, termasuk Enterobacteriaceae, flagelnya peritrichus. Maka dia pada uji ini ya sifatnya motil ya, hampir semua motil walaupun tadi ada yang tidak motil. Ini kalau motil ditandai dengan pertumbuhannya itu kan ini nanamnya ditusuk tuh ya. Ada koloni ditusuk pada medium ini. Jadi medium ini adalah medium semi solid ya. Jadi agarnya tuh semi solid. Tidak terlalu padat ya dengan konsentrasi tertentu. Sehingga kalau bakterinya itu punya flagel, motil, dia tumbuhnya tidak hanya di tempat tusukan ya, tapi dia menyebar di area sekitar tusukan. Nah, terus kemudian bagaimana deteksi E. coli patogen saluran cerna ya? Tadi kan kita tahu E. coli itu belum tentu patogen. Yang kita deteksi dari sampel nanti belum tentu patogen. Jadi harus dipastikan dulu ya, diuji sebelum dilaporkan hasilnya. Ini termasuk golongan E. coli yang flora normal atau E. coli yang patogen gitu ya. Nah, yang pertama ya tadi kan kebanyakan sebetulnya PCR ya. PCR itu kan untuk mendeteksi gen yang menyandi faktor virulensinya. Misalnya dia mampu menghasilkan toksin ya. Toksin itu diproduksi karena suatu bakteri itu punya gen tertentu. Nah, maka gen itulah yang diidentifikasi menggunakan pemeriksaan PCR. Nah, terus kemudian yang lebih sederhana mungkin ya, walaupun tidak bisa mendeteksi semua, nanti saudara bisa lihat di YouTube ya. Nih, Rapid Agglutination Latex Test ya. Jadi ujinya itu menggunakan uji aglutinasi, menggunakan suatu kit ya, kit yang mengandung antibodi.
ya, kit yang mengandung antibodi itu dia dilapisi oleh latex, ya, kita teteskan di suatu apa ya, misalnya lembaran apa berwarna hitam ya, khusus biasanya disediakan oleh satu paket sama kitnya itu ya, diteteskan misalnya 1 tetes atau 2 tetes, terus kemudian diambillah koloni E. coli, terus habis itu dibikin suspensi pada permukaan, pada ini tadi ya yang sudah diteteskan oleh kit tadi, terus diamati ya. Kalau dia terjadi penggumpalan ya, yang terjadi karena reaksi antigen antibodi yang dilapisi latex tadi ya, maka hasilnya positif. Kalau tidak, berarti hasilnya negatif ya, tidak ada antigen di situ. Itu. Ini penggumpalan ini. Nah, pemeriksaannya ini bisa bersifat kualitatif, bisa bersifat semi kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu ya udah dilihat ada gumpalan apa enggak gitu. Tapi kalau semi kuantitatif itu kayak diencerkan ya, diencerkan pada pengenceran berapa dia masih terjadi gumpalan gitu. Jadi nanti secara semi kuantitatif bisa diketahui seberapa banyak eh, yang ada di situ gitu, apa kuman yang ada di situ. Tapi pada umumnya yang dipakai adalah yang kualitatif ya, hanya mengetahui ada atau tidak antigen tertentu. Nah, itu kitnya tuh bermacam-macam ya. Misalnya, kalian nanti akan mendapati kit yang dia khusus untuk mendeteksi O157H7 misalnya. Jadi hanya untuk mendeteksi strain itu saja. Gitu. Terus kemudian ada juga kit misalnya mampu mendeteksi strain apa saja gitu ya. Jadi ada macam-macam. Ada yang bisa mendeteksi hanya satu strain, ada yang mendeteksi beberapa strain gitu. Ini namanya tes aglutinasi ya, rapid agglutination latex test. Nanti bisa dilihat sendiri di YouTube. Nah, terus kemudian selanjutnya resistensi antibiotik ya. Resistensi antibiotik pada E. coli yaitu sudah sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi nanti kalau di laboratorium ya kita kan setelah mengidentifikasi kumannya ya, misalnya ketemu E. coli, terus kemudian kita lanjutkan dengan uji kepekaan ya, uji kepekaan antibiotik untuk mendeteksi resistensinya. Nah, ini saya cantumkan eh, dua ini ya, karena ini dua ini adalah yang sering ya, sangat sering, yaitu bakteri E. coli yang menghasilkan enzim ESBL ya, atau kita sebutnya E. coli ESBL ya, karena dia menghasilkan suatu enzim ya namanya ESBL atau Extended Spectrum Beta Lactamase. Jadi karena E. coli itu menghasilkan enzim ini, maka enzim ini tuh bekerja dengan dia tidak akan mempan dikasih antibiotik ini ya, penisilin, terus kemudian cefalosporin generasi pertama, kedua, dan ketiga, dan juga antibiotik Astreonam. Ya, jadi intinya kalau dia adalah merupakan bakteri ESBL ini, maka pilihan antibiotiknya itu adalah sangat terbatas ya, karena dia resisten terhadap banyak golongan antibiotik. Nah, kemudian yang kedua yaitu E. coli yang dia termasuk CRE atau Carbapenem resistant enterobacteriaceae. Nah, bakteri E. coli ya yang ESBL ini ya dia kan resisten terhadap banyak sekali golongan antibiotik ya. Nah, biasanya rekomendasi terapi itu adalah menggunakan antibiotik yang namanya antibiotik golongan carbapenem. Ya, contohnya misalnya meropenem misalnya. Nah, eh, tapi ternyata sekarang juga sudah banyak sekali ditemukan bakteri ya termasuk E. coli itu yang dia resisten terhadap antibiotik golongan carbapenem ya. Jadi atau disebut sebagai CRE, Carbapenem resistant enterobacteriaceae. Jadi malah repot lagi ya, pemilihan terapinya malah
repot lagi. Karena eh, yang seharusnya masih sensitif terhadap golongan karbapenem, tapi bakteri itu sudah tidak bisa lagi diterapi dengan golongan karbapenem, ya, sehingga lebih susah lagi. Mungkin sudah bisa jadi tidak ada terapi karena resisten semua, gitu ya. Nah, untuk mendeteksi ini, ya mungkin kalian nanti bisa belajar di mata kuliah uji kepekaan antibiotik, ya kan? Sebetulnya prinsipnya sama, bisa menggunakan metode distribution ya atau Kirby Bauer ya pakai agar, atau menggunakan metode dilusi ya, dilution. Kalian sudah toh belajar uji kepekaan antibiotik metode difusi dan dilusi itu udah ya? Ada mata kuliah tertentu toh ya yang uji kepekaan antibiotik. Ada nggak, Dek? Iya dok, sudah. Oh, sudah ya. Nanti bedanya hanya antibiotiknya yang dites itu apa aja. Nah, itu ada khusus untuk mendeteksi ESBL, mendeteksi CRE. Ini ada metode tertentu. Gitu ya. Oke, itu slide terakhir dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Dek. Baik, tadi kan dijelaskan kalau ada racun dari atau toksin dari bakteri yang namanya enterotoksin. Nah, sifat dari enterotoksin itu atau racun tersebut kan ada yang heat stable atau uh, yang tahan terhadap panas. Nah, Ya. kalau ada satu makanan yang terkontaminasi bakteri lalu dipanaskan lagi, nah bakteri tersebut mati, lalu enterotoksin tersebut masuk, lalu menyebabkan diare, apakah itu masih bisa dilakukan uji mikrobiologis, dokter? Karena yang masuk kan hanya racun dari enterotoksin aja. Terima kasih. Ya. Nah, jadi eh, bagaimana seseorang bisa terjadi infeksi? Nah, itu memang penyebab diarenya itu adalah toksin yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri. Ya, nah jadi prinsipnya bagaimana kok dia sampai menghasilkan toksin? Ya, kan ada dua ya. Bisa jadi toksinnya, bakterinya ada di makanan, kemudian dia sudah menghasilkan toksin di situ, sehingga seseorang itu menelan bakteri beserta toksinnya. Ya. Terus kemudian bisa jadi makanan itu dia ya menelan bakteri bersama toksinnya. Di dalam tubuh ada dua kejadian lagi. Ya, bisa jadi seseorang itu sebelum diambil sampelnya sudah mengkonsumsi antibiotik, ya. Bisa jadi pada saat diambil sampelnya belum mengkonsumsi antibiotik, gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua, bisa makanan itu sudah seperti pertanyaanmu tadi ya, misalnya makanan itu sudah dipanaskan, gitu ya, sudah dipanaskan. Nah, tadi kan ada toksinnya, ada yang stable, ada yang label ya. Jadi kalau misalnya dia adalah yang stabil, maka tidak akan rusak dengan pemanasan, ya. Nah, untuk deteksi di dalam eh, sampel, ya, pertanyaannya kan ada dua metode ya yang bisa digunakan, yaitu deteksi menggunakan latex, di mana yang dideteksi adalah antigen, ya. Antigen kan berarti ada di dalam sel bakterinya, ya. Terus yang kedua adalah mendeteksi gen, ya, pakai PCR, di mana itu adalah gen yang menghasilkan toksin, ya. Selama kita menggunakan kedua metode itu, ya, dan ternyata bakterinya itu misalnya sudah tidak ada, ya, ya maka kita tidak akan bisa mendeteksi. Tapi selama komponen dari bakteri itu ada, ya, misalnya bakterinya itu sudah mati sebetulnya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan komponen dari antigen itu masih ada, walaupun bakterinya sudah mati, ya. Karena antigen itu ada di dinding sel, tapi bakterinya sudah mati. Tapi komponen antigennya itu masih ada yang bisa kedeteksi misalnya. Yaitu masih memungkinkan sih untuk mendeteksi
adanya antigen itu ya. Walaupun suatu kit itu pasti punya keterbatasan ya. Nanti dibaca mungkin ya. Keterbatasan berapa sih kadar minimal dari antigen yang bisa dideteksi oleh suatu kit. Nah, itu juga dia pasti ada nilai minimalnya gitu. Jadi sensitivitas suatu alat itu memang pasti tidak 100%. Maka prinsip secara umum kalau kita melakukan pemeriksaan mikrobiologi ya, itu adalah dengan cara pengambilan sampelnya itu sebelum pasiennya diberikan antibiotik ya. Ini hal yang mungkin tidak terlalu nyambung sama pertanyaanmu, tapi ini informasi yang penting. Sebelum pasien diberikan antibiotik, diambil sampelnya, terus kemudian diperiksa di mikro gitu ya. Nah, terus kemudian satu lagi, tadi kit yang saya sampaikan itu adalah untuk mendeteksi dari koloni yang sudah tumbuh gitu. Nah, jadi otomatis kalau kita mau mendeteksi dengan kit yang tadi, maka bakterinya harus viabel dulu ya. Jadi yang masuk itu harus ada bakteri yang viabel yang hidup, baru kemudian dikultur, terus kemudian baru dilakukan deteksi dengan menggunakan yang tadi. Metode baik dari latex agglutination maupun dari PCR. Nah, mungkin ke depannya ya, coba nanti kamu coba cari juga ya, apakah saat ini yang terbaru ini sudah ada nggak suatu kit yang dipakai untuk mendeteksi adanya bakteri tadi secara langsung dari sampel ya, baik itu PCR ya. Kalau PCR mungkin ada, PCR itu mungkin ada. Kalau latex aglutinasi, saya rasa belum ada. Jadi harus ditumbuhkan dulu, diisolasi dulu E. coli-nya, terus baru kemudian diuji menggunakan kit yang tadi. Gitu. Apakah sudah menjawab penjelasan saya? Iya, sudah menjawab, dokter. Terima kasih. Ya, oke, sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti kalian browsing juga ya. Di YouTube itu banyak bagaimana metode latex aglutinasi itu gitu ya. Dan kebanyakan yang ada mungkin untuk mendeteksi strain E. coli yang O157H7 ya. Karena tidak semua kit itu bisa mendeteksi semua strain maksudnya. Tapi nanti coba kalian lihat aja ya metodenya seperti apa. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya bisa akhiri ya perkuliahan pada pagi hari ini. Nanti slide yang baru ini saya kirimkan lagi ya, karena kemarin yang saya sudah share untuk belajar itu adalah yang belum saya update. Nanti akan saya kirimi lagi slide yang terbaru. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri ya perkuliahan pada pagi hari ini. Oh ya, sorry untuk absensi berarti